wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalata wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Muslim rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah pagi ini untuk bermuwajahah, patepung labung patepang wajah dalam rangka memperkuat, mempertebal, memperkukuh keimanan kita kepada Allah dan tentu saja memperkuat, memperkukuh keimanan kita kepada kebenaran sabda-sabda Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah yang ada di dalam hadis-hadisnya yang terberitakan, tersampaikan kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ayub tadi bahwa kita pagi ini membicarakan masalah reka-reka, bentuk-bentuk, jenis-jenis serta bagaimana orang-orang, macam-macam orang menghadapi yang disebut musibah. Dan orang-orang yang menghadapi musibah itu bukan orang lain tapi kita-kita orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman menghadapi musibah? Sebab di dalam Al-Qur'annya di sini disebutkannya justru orang-orang yang beriman. Saya bertolak dari surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatshumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Itu surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah Anda akan menganggap begitu saja Anda bisa masuk surga? Ini maksudnya kepada orang yang beriman, kepada kita sekalian. Apakah kita sekalian menganggap begitu saja akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang istilah ya'tikum menurut ini tafsir Al-Muyassar, walamma yusibkum minal ibtila. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah Anda menganggap, menghitung, punya persepsi an tadkhulul jannah, begitu saja Anda mau masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada Anda. Istilah ya'tikum ini menurut tafsir Al-Muyassar, bal adnantum ayyuhal mu'minun an tadkhulul jannah walamma yusibkum, padahal belum tertimpa kepada kalian minal ibtila, dari berbagai cobaan-cobaan, masalu ma asobal mu'minina alladzina madau min qablikum, semisal musibah-musibah kepada orang yang beriman yang sudah berlalu sebelum kalian itu. Itu bahasa walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Bagaimana para orang-orang dahulu, baik para nabi maupun kaum Ansor, para kaum penolong nabi ataupun pengikut-pengikut nabi sebelum zaman Nabi Muhammad. Disebutkan di sini massatshumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi ada 3 macam musibah di sini disebutkan. Pertama, musibah itu yang disebut al-ba'sa. Yang kedua ad-dharra, yang ketiga al-zulzilu. Apa yang disebut al-ba'sa? Al-ba'sa minal fakri. Jadi masalah-masalah
yang terkait dengan di luar kita tapi efeknya kepada kita. Contohnya di sini minal ba'sa itu minal fakri, kepakiran, kemiskinan, atau bisa jadi goncangan-goncangan gunung atau laut, tsunami, itu termasuk al-ba'sa. Al-ba'sa itu jadi sesuatu yang merugikan kita dan suasananya dari luar. Beda dengan ad-darra. Kalau ad-darra wal amrod, jadi penyakit yang datang jadi keterima langsung di dalam diri kita. Itu yang disebut ad-darra, kedaruratan. Jadi kitanya sendiri langsung terasakan. Katakanlah tangan patah, katakanlah kaki celaka, katakanlah ada penyakit-penyakit macam-macam lah. Penyakit-penyakit silakan sekarang sedang banyak istilah COVID-19. Nah, COVID-19 kalau kena pada kita itu dalam bahasa Al-Quran masuknya kepada ad-darra. Sedangkan tatkala kemiskinan datang pada kita atau banjir atau hutan-hutan dibabat diambil oleh orang-orang lain, atau emas, perak, minyak yang ada di dalam tanah air kita diambil oleh orang-orang luar negeri dan kita tidak mendapatkan apa-apa, itu masuknya kepada al-ba'sa. Itu masuknya kepada sesuatu yang menimpa kita, musibah, tapi di luar diri kita, cuma punya efek pada kita. Sementara kalau ad-darra langsung ada di dalam diri kitanya sendiri. Ya contoh mudah mah COVID lah gitu ya. COVID pada kita itu sudah masuk dalam diri kita, atau di sini al-amrod sih istilahnya. Al-amrod itu penyakit-penyakit. Wal khauf, khauf itu rasa takut. Rasa takut itu ada dalam diri kita. Jadi rasa takut itu termasuk ad-darra. Jadi kalau kita takut berjuang, takut menegakkan kebenaran keadilan, takut berteriak untuk berbicara ini yang benar, ini yang salah, takut menunjukkan ini tidak benar, ini benar, takut untuk menyampaikan itu. Dan di masyarakat kita memang secara budaya kadangkala umumnya penakut soal itu. Budaya, secara budaya di kita itu takut untuk menampilkan ide-ide, takut menampilkan pikiran-pikiran, takut menampilkan kreativitas baru. Mengapa? Sebab hal-hal yang kreatif, yang baru, pikiran-pikiran yang baru itu kadangkala menjadikan itu harus melawan arus. Apalagi yang namanya kreatif. Yang kreatif itu biasanya kan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang sudah lama, yang berbeda dengan yang sudah jadi tradisi, yang berbeda dengan yang sudah jadi budaya atau malah jadi peradaban. Jadi tatkala kita berbeda dengan sesuatu yang sudah jadi tradisi, kita yakin itu benar, tapi kita kadang-kala takut untuk menyampaikannya. Mengapa takut menyampaikannya? Sebab orang yang banyak yang sudah mendapatkan, sudah biasa mendapatkan keuntungan dari tradisi-tradisi yang salah itu, bisa jadi akan menekan kita. Bisa jadi akan menyampingkan kita, meminggirkan kita. Kalau seandainya kita menampilkan sesuatu yang baru, yang kreatif, new kreasi. Jadi sesuatu yang baru, kreasi yang baru, itu kadangkala membabat sesuatu kebiasaan yang lama. Sementara kebiasaan yang lama itu bisa jadi sudah terbiasa mendatangkan keuntungan bagi orang-orang tertentu. Dan apabila kebiasaan lama sudah mendatangkan keuntungan bagi orang-orang tertentu, walaupun kebiasaan itu salah, walaupun kebiasaan itu bisa jadi malah bukan saja salah tapi maksiat, masuk kategori maksiat, ini orang yang ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa jadi muncul rasa takut. Nah, rasa takut itu termasuk ad-darra. Nah, menghadapi al-ba'sa ad-darra itu harus dihadapi, harus dihilangkan. Dan karena itu menghilangkan al-ba'sa ad-darra itu tidak mudah. Kemudian bukan saja al-ba'sa ad-darra tapi wazulzilu. Zulzul itu goncangan-goncangan. Wazulzilu bi anwa'il makhafid.
macam-macam rasa ketakutan, baik dari dalam maupun dari luar, baik secara individu maupun secara kelompok, baik secara suku ataupun secara bangsa. Itu bahasanya di sini di wazul bi anwa'il makhawif, macam-macam ketakutan itu. Takut masa depan, takut anak cucu, takut apa itu masa depan anak cucu kita itu dirampas hak-haknya, dirampas hak perdatanya, dirampas hak pidananya, sehingga mereka sama sekali tidak berdaya. Itu bahasanya al-zulzilu. Di dalam Al-Quran nanti disebutkan zulzilu itu dicontohkannya perang Ahzab. Perang Ahzab itu adalah perang Khandaq. Jadi disebut Ahzab karena ada persekongkolan antara orang Yahudi Madinah dengan musyrikin Quraisy. Itu perang Ahzab. Disebut Khandaq karena ada membuat parit itu. Itu perang parit, perang Khandaq itu bapak-bapak ibu-ibu, itu terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW bersama kawan-kawannya di Madinah sudah di kalau ekonomi ditahan itu di embargo selama 3 bulan. Jadi 3 bulan tidak ada aliran ekonomi perdagangan dari luar Madinah ke Madinah. Jadi orang-orang Madinah itu dari dalam situ aja. Ya memang di Madinah alhamdulillah sih subur kan tanahnya. Itu pertanian ada gitu. Tapi kalau tidak ada komunikasi dengan luar, di embargo dari luar kan susah itu. Susah juga. 3 bulan. Karena itu ekonomi agak murat-marit. Kemudian juga ini ada persekongkolan Yahudi dan musyrikin Quraisy. Kemudian juga datang bulan Ramadan lagi, lapar lagi. Sampai diceritakan pada perang Ahzab itu Rasul itu 3 hari 3 malam tidak makan dan perutnya begitu lapar diganjal oleh batu. Itu betul-betul tekanan dan musim dingin lagi. Jadi musim dingin, lapar, kurang makanan, digempur oleh orang-orang gitu. Tapi dihadapi saja wajul itu dan akhirnya menang. Perang Ahzab itu justru dimenangkan oleh orang-orang kaum muslimin Madinah. Padahal dalam keadaan sangat genting. Dan saya tidak tahu kalau kita menghadapi yang demikian apa kita tabah atau tidak. Sudah difitnah Yahudi dari dalam rumah, dari dalam kota, kemudian digempur oleh musyrikin Quraisy dari luar kota. Jadi luar dalam itu menggempur kita gitu. Itu kan susah itu. Dan kalau yang di dalam nanti disebutkan termasuk orang yang beriman juga meragukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama mukmin, Pak. Sama-sama orang muslim. Orang muslimnya menekan kelompok Rasulullah. Orang mukminnya menekan, gimana ini mau berjuang? Apa iya ini akan menang? Udah kami mah tidak akan ikut saja gitu. Jadi ada isu-isu, ada perang urat saraf dari kelompok musliminnya sendiri. Dan itu terjadi pada waktu perang Khandaq itu, Al-Ahzab tersebut. Wazulzilu bahasanya bi anwa'il hawafif hatta qala rasuluhu wal mu'minuna ma'ahu, sehingga sepertinya mau putus asa ini. Sepertinya mau putus asa. Rasul sendiri, Rasul sampai bicara di sini. Mata Nasrullah. Rasul ini yang bicara itu. Mana ini? Pertolongan Allah mana ini? Jadi seolah ada semacam tipis harapan untuk memenangkan perjuangan. Nah, tapi tatkala kuat mental, tatkala akhlak kita dipertahankan dengan akhlak mahmudah, akhlak yang baik kepada orang, kepada bawahan, kepada atasan, maka Allah menyebutkan ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan kemenangan pada waktu perang Ahzab itu tercapai oleh umat Islam dengan berbagai pertolongan Tuhan. Di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala waktu itu datang angin yang besar sekali dan itu memporak-porandakan tentara musyrikin Quraisy. Sehingga mereka cepat pulang dan merasa menang itu. Merasa menang padahal mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dengan perginya dari Mekah ke Madinah. Perang Al-Ahzab itu kan perang di Madinah. Dan bapak-bapak ibu-ibu perlu diketahui, zaman Rasulullah itu tidak ada perang di sekitar Mekah. Perang itu adanya di sekitar Madinah. Itu artinya bahwa kaum Quraisy yang menyerang Mekah, yang menyerang kaum muslimin, yang menyerang Madinah, bukan kaum muslimin yang menyerang Mekah. Pada waktu terjadi
Futuh Mekah itu kan gambarannya Rasul datang dengan segala kedamaian sebetulnya. Tidak ada provokasi yang membombardir mental musyrikin Quraisy. Akan tetapi karena siasat bagaimana malam-malam Mekah itu seolah banyak sekali itu tentara kaum muslimin, dengan di sana sini itu dikobarkan api itu seolah-olah Mekah itu dikelilingi dengan banyak sekali tentara, padahal sedikit. Jadi kemenangannya lebih kemenangan taktik saja yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menurut tafsir bi anwa'il mayuh hatta qala Rasulullah wal mu'minun ala sabil, ini tafsir Al-Muyassar. Saya sengaja kemarin minta kepada Pak Maman itu punya tafsir Al-Muyassar, kebetulan agak banyak sebab kalau pergi ke Mekah tawaf umroh dia suka ngambil itu di masjid. Di masjid itu ada tafsir-tafsir dan banyak kata tafsir-tafsir itu. Dan itu tidak usah beli di Mekah itu. Dan saya dapatkan itu kemarin, baru dapatkannya. Bal adlantum ayyuhal mu'minun antadhulul jannah walamma yusibkum minal ibtila mithla ma asabal mu'minin alladzina madau min qablikum. Kalian itu menyangka bahwa kalian begitu saja akan masuk surga apabila Anda mendapat musibah. Belum mendapat musibah, baik musibah dalam arti rasa takut, kefakiran, kemiskinan, atau kegoncangan baik secara individual maupun secara kelompok. Dan itu baru kalau seandainya Anda selamat, Anda dari situ bisa melewati itu, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam bahasa di sini Wahbah Zuhaili sampai menyatakan pertolongan Allah itu adanya bukan begitu saja datang. Pertolongan Allah itu adanya walaupun Anda beriman kuat, walaupun Anda itu ibadah mahdohnya bagus. Pertolongan Allah tidak akan datang kepada orang yang beribadah mahdoh bagus. Pertolongan Allah itu datangnya kepada orang yang beribadah mahdoh bagus, kemudian bergerak menghabiskan tenaganya, menghabiskan biayanya. Bahasa Al-Qur'annya sampai yunfikuna bi amwalihim wa anfusihim. Habis hartanya, habis jiwanya itu ditampil Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah itu tampaknya tergantung kepada sejauh mana kita bersungguh-sungguh. Kalau kurang sungguh-sungguh hanya sekedarnya saja, korbannya sekedarnya saja gitu. Berjihadnya sekedarnya saja, mengerjakan perintah Allahnya sekedarnya saja, pertolongan Allah tidak datang. Sampai ada bahasa Wahbah Zuhaili itu keras sekali. Wahbah Zuhaili nanti kita baca itu. Ini saya ambil dari Wahbah Zuhaili, al-ba'sa syiddatul faqri wa kullu ma yusibul insan bi ghairi dzatihi. Segala sesuatu yang datang kepada manusia tidak langsung pada zat manusianya itu. Ka ahlil mal, seperti hilangnya itu harta benda. Wa tardi minad diyar, terbakarnya itu rumah-rumah. Wa tahdidul aman, adanya itu adanya serangan kepada keamanan. Wa muqawamatu nasyati dakwah ilallah, dan bagaimana Anda dihalangi dakwah pada Allah Subhanahu wa taala, dihalangi jalan dakwah. Bahasa sekarang persekusi lah gitu ya. Dipersekusi, itu mempersekusi pengajian Ustaz Abdul Somad, mempersekusi Ustaz Felix, itu semuanya bentuk al-ba'sa itu. Dan sebab itu termasuk kepada yang digambarkan di sini itu nasatud dakwah ilallah gitu. Wa kullu ma yusibul insan fi nafsihi kal jarhi wal qatli, termasuk apapun itu luka, kemudian itu terbunuh, itu sebetulnya termasuk al-ba'sa. Sementara ad-dharra al-marid gitu. Jadi rasa itu sakit itu. Wa zulzilu az'aju bi anwa'il bala, jadi bala musibah-musibah berbagai macam. Al-idtirab bil amri, goncang itu segala urusan. Asa tepuguh urusan teh. Jadi perkara-perkara itu sepertinya tidak jelas.
keamanan atau hukum, keadilan sepertinya bahasa sekarang itu tajam ke bawah, tumpul ke bagian atas katanya. Itu zulzilu, bentuk zulzilu itu tuh. Jadi tidak ada keadilan. Sehingga masyarakat itu hampir putus harapan untuk menegakkan keadilan itu. Sebab keadilan itu hukum itu dipegang hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, kalau sedang demikian itu gambarannya sudah zulzilu, digonjang-gonjang. Kehidupan ini betul-betul tidak merasa aman, tidak merasa tenang. Itulah gambaran zulzilu. Di sini bahasanya sampai Rasulullah SAW menyatakan mata nasrullah mata yaqa'u nasrullah. Kapan itu datangnya terjadinya pertolongan Allah? Waraqibu khair. Kapan itu kebaikan itu akan datang? Qarib la tasniyatil arab wa la tajmahu wa la tusanihu fi hadzal makna. Jadi di sini disebutkan bahwa inna nasrullahi qarib, inna rahmatallahi qaribun malal musinin alal muslimil al muhsinin. Bahwa sebetulnya rahmat Allah itu akan dekat meliputi keseluruhan orang-orang yang berbuat baik. Cuma istilah muhsinnya nih Pak. Di sini istilah muhsin itu ditekankannya bagaimana orang berbuat baik dalam dimensi, dalam level top gitu. Bukan dalam level sekedarnya. Kalau dalam level sekedarnya itu pertolongan Allah belum datang itu. Belum masanya Allah memberikan pertolongan. Kalau tidak maksimal. Jadi harus ada optimalisasi. Harus betul-betul maksimal lah. Harus betul-betul optimal gitu. Nah, menurut Qatadah, kata Qatadah katanya nuzilat hadhil ayah fi ghazwatil Khandaq. Seperti tadi saya katakan, hina asobal muslimin ma asobahu minal judi wasyiddah. Takut sekali orang-orang mukminin pada saat itu. Kemudian dalam keadaan panas lagi. Kemudian kalau malam dingin lagi. Kemudian makanan tidak ada, su'ul aish. Kehidupan itu jelek sekali katanya. Wa anwa'ul azab, berbagai penyakit lagi banyak datang. Wa kana kama qala Allah wa balghadil qulubul hanajir. Hati itu sampai kecut sekali. Bahasa di dalam surat Al-Ahzab itu wa balaghatil qulubul hanajir. Jadi hati itu jadi kecut gitu. Itu sudah gambaran zulzilu yang luar biasa. Kemudian wazulzilu zilzalan syadida. Ada bahasa lain di dalam surat Al-Ahzab ayat 11 itu wazulzilu zilzalan syadida. Digoncangkan dengan goncangan yang luar biasa. Dari sana sini pokoknya apa sih umat Islam itu sepertinya tidak ada kekuatan. Ekonomi dipegang orang, kekuatan dipegang orang, masyarakat dipegang orang, tentara dipegang orang, kemudian senjata dipegang orang, tanah air dipegang orang. Sudah semua orang yang menguasai. Orang Islamnya tidak ada kekuasaan apa-apa. Itu gambarannya zulzilu gitu. Amal munafikun faqalu ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Kemudian orang-orang munafik ini yang sama-sama berjuang Pak, sama-sama berjuang ini, sama-sama ikut perang. Tapi dia munafik ngomongnya apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Janji Allah itu nipu aja. Jadi melecehkan Al-Quran, melecehkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasanya begitu. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Tidak Allah dan Rasulnya itu berjanji pada kita illa gururo, kecuali tipu daya aja. Menganggap nipu ke Gusti Allah. Menganggap Rasul tukang nipu. Jadi tidak percaya lagi kepada Allah dan kepada ini. Sekarang banyak orang yang mendemonstrasikan tidak percaya kepada ungkapan-ungkapan dari Al-Quran. Menganggap hayang asup ke neraka gitu kan. Itu tidak percaya bahwa neraka itu susah, kehidupan susah sekali. Neraka itu kehidupan yang sangat menyakitkan, akan tetapi menantang ingin masuk neraka. Begitu juga menantang kepada hal-hal yang dijanjikan kebenaran, kenikmatan dari Allah. Seolah-olah surga itu tidak ada, malah tidak percaya kepada hari akhirat. Itu tantangan-tantangan yang bahasanya kalau di sini bahasanya ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Wah Gusti Allah teh nipu wungkul. Seolah-olah dianggap Al-Quran itu sumber kebohongan. Jadi inilah gambaran dari sudah zulzilu. Ada kegoncangan pada mental umat Islam ini. Wa qala
shadiqul iman hadza tapi orang yang berimannya benar ngomongnya begini, ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ini janji Allah ini. Surga ini di sini datangnya. Ini kesempatan masuk surga. Jadi beda sekali. Ini sama-sama perang, Pak. Sama-sama berjuang, sama-sama ke masjid, sama-sama pesantren, sama-sama madrasah, sama-sama di organisasi Islam. Tapi yang lemah imannya dalam menghadapi perjuangan yang begitu hebat jadi munafik. Gitu. Sebaliknya orang yang kuat imannya, lah ini janji Allah yang akan menjadikan kita masuk surga. Jadi beda sekali, ada dua sikap, sama-sama berjuang, sama-sama di dalam perjuangan keislaman, sama-sama dalam ormas Islam, sama-sama dalam kegiatan aktivis Islam. Tapi ada yang aktivis Islam, ormas Islam yang lemah mental, ada yang kuat mental. Yang lemah mental tatkala berbagai zulzilu itu datang, goncangan-goncangan datang itu, Quran teh nipuku. Nah gitu tuh. Kalau orang yang lemah mental. Tapi kalau orang yang kuat, ini nih janji Allah untuk masuk surga ini. Disambut gitu. Jadi gambarannya luar biasa berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Bagaimana menurut Atha? Waqala al-Atha, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-Madinah, tatkala Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu masuk ke Madinah, maka kemudian istadda durru alaihim. Jadi pada awal masuk Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ke Madinah itu hijrah, sebetulnya itu tekanan itu kuat sekali. Mengapa? Sebab orang-orang muslim yang dari Mekah itu, Pak, umumnya tidak bawa apa-apa. Cupari bahasa mangan ngawa baju anu raket dina awak gitu. Emas, perak, duit macam-macam dirampas oleh musyrikin Quraisy. Kalau rumah macam-macam sudah jelas lah itu dirampas ya. Ini bagian-bagian perhiasan macam-macam itu dirampas semuanya. Jadi mereka yang pergi ke Madinah itu betul-betul dalam posisi melarat gitu. Ada seorang kaya di Mekah itu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang yang pergi ke hijrah pertama itu ke daerah ujung Afrika itu, Ethiopia, ke daerah Ethiopia. Itu waktu ke Madinah sama, tidak bisa apa-apa. Sampai oleh Rasulullah ada muakhad, dipersaudarakan dengan orang Madinah. Dan si orang Madinah yang dipersaudarakan itu beriman kuat sekali. Kata orang Madinah itu, saya punya rumah dua, punya istri dua. Kamu tunjukkan istri mana yang kamu cintai, saya akan ceraikan, nanti kamu kawin. Rumah mana yang kamu senangi, saya berikan pada kamu satu. Saking ininya, saking merasa kebersaudaraan yang sangat kuat. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, tidak usah buat kamu aja. Saya mah tunjukkan aja di mana pasar gitu. Kemudian ditunjukkan itu pasar itu. 1 minggu kemudian dia datang pada Rasulullah, sudah bisa membawa emas sebesar telur ayam. Emas sebesar telur ayam itu udah berapa? Bisa jadi 1 kilo ya. Itu kan kalau kita lihat emas yang 100 gram, 200 gram yang kecil-kecil itu di bank itu ternyata kecil juga. Kalau sebesar ini telur bisa jadi berat juga itu. Itu kehebatan Abdurrahman bin Auf di dalam berdagang. Luar biasa sekali. Pada waktu pergi ke Madinah sama sekali cuma baju yang rapat saja gitu, tidak ada yang lainnya. Dan orang-orang Madinah bahasanya di sini istadda durru alaihim. Jadi kedaruratan itu betul-betul merata pada orang-orang muhajirin itu, karena memang semuanya dirampas. Karena itu tatkala terjadi perang Badar itu bukan merampok perdagangan orang-orang Mekah yang pulang dari Syam yang diini oleh Abu Sufyan itu, bukan, tetapi mengambil hak mereka. Sebab pada saat mereka itu pergi ke Madinah, yang kurang lebih menurut salah satu riwayat itu sekitar 200 orang, rumah, pakaian, macam-macam perhiasan, kekayaan di Mekah dirampas semuanya oleh orang-orang Mekah tersebut. Maka pada waktu perang Badar itu mereka pulang
itu ada ratusan unta yang membawa barang-barang, habis semuanya itu. Itu keadaan pada waktu terjadi perang Badar. Wa atharu ridha Allah wa rasuluh, dan mereka mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya. Wa adharatil yahud al-adawah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asarru qaumum minal aghniya an-nifaq. Nah, ini gini, Masya Allah ya. Jadi kadang-kala dalam peperangan itu justru yang punya penyakit nifak itu munafik ya, itu kecenderungannya menurut ini katanya orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan. Memang di dalam Al-Quran surat Al-Alaq itu digambarkan, apa katanya di dalam surat Al-Alaq itu disebutkan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Orang-orang itu sudah jadi bersifat togut. Innal insana la yatgha, sungguh orang-orang itu jadi togut ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya itu berkecukupan, melihat dirinya kaya, melihat dirinya kaya harta, kaya kekuatan, kaya pangkat, kaya ilmu, kaya itu, biasa peluang-peluang untuk menyelewengkan kekuatan diri sehingga orang lain terjebak dan dirugikan itu terbuka pada al-aghna. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu cenderung jadi togut kalau dia punya kekuatan. Itu karena itu jangan lupa ya, dengan ayat ini memang penyelewengan itu biasanya terjadi pada orang-orang kuat dulu, pada orang-orang gede dulu. Orang-orang kecil kebetulan umumnya penurut itu. Saya dengar dari kawan-kawan yang kerja di bank, yang banyak nunggak itu justru orang pedagang-pedagang besar. Yang kecil-kecil itu nurut itu. Yang kecil-kecil itu nurut itu biasanya. Malah kalau toh mereka nunggak bukan karena tidak mau bayar, tapi sama sekali tidak punya uang untuk membayar. Beda dengan orang-orang yang besar. Orang-orang besar itu justru tidak bayar itu bukan karena tidak mampu bayar, tapi tidak mau membayar. Itu bahasa togutnya itu tuh. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu jadi togut itu karena mereka itu karena biasanya lantaran kaya gitu. Nah, dalam kaitan ini menurut Al-Munir di halaman 245 jilid kedua itu, maka Allah menyatakan am hasibtum. Memang kamu mau begitu saja masuk surga sebelum ada ini, ada ini, ada ini. Jadi tidak bisa begitu saja. Itu ada cobaan-cobaan yang luar biasa. Di surat Al-Baqarah yang sering kita baca, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bala itu terjadinya macam-macam. Ada rasa takut, rasa lapar, ada yang mati, ada yang tidak panen. Wa basyiris sabirin. Orang yang betul-betul iman, maka dia akan tabah menghadapi berbagai cobaan-cobaan tersebut. Itu digambarkannya demikian. Di dalam ayat lain, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bala itu di sini diterjemahkan dengan fitnah menurut Wahbah Zuhaili, sebab disambungkan dengan ayat ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apa manusia akan dibiarkan begitu saja untuk kemudian mereka ngomong saya beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak mendapat fitnah? Enggak. Dia beriman dan dengan keimanannya supaya bisa masuk surga akan mendapat fitnah-fitnah itu. Kemudian di sini disebutkan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Fatanna itu fa'ilnya Gusti Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka. Maksudnya telah memberikan ujian-ujian. Jadi Allah sengaja memberikan ujian-ujian kepada orang-orang yang beriman itu supaya bagaimana mereka itu tampak bukti-bukti bahwa betul-betul mereka beriman, dan orang-orang munafik tampak bukti-bukti bahwa mereka itu berdusta. Bahasanya di sini fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga tampak betul-betul, bukan Allah, jangan diterjemahkan sehingga Allah tahu seolah-olah Allah tidak tahu sebelumnya. Enggak begitu. Maksud wala ya'lamannallahu alladzina amanu alladzina shadaqu, tampak betul
kepada manusia-manusia di sekitarnya bahwa oh ini orang jujur, ini pendusta gitu. Dengan adanya cobaan-cobaan itu. Jadi cobaan-cobaan dari Allah dalam proses perjuangan umat Islam menegakkan kebenaran dan keadilan justru akan menjadikan kategorisasi manusia itu jelas. Mana yang jujur keimanannya dan mana yang munafik, dusta dalam keimanannya. Mudah-mudahan kita termasuk semua yang jujur di dalam beriman. Bal walam yusallil muslimuna fil madi awil hadir ila mata radulahur rusul as-sabiqun faqad kutila ba'duhum wa nasaru ba'duhum bil minsyari wa wahayun. Ini memang gambaran-gambarannya luar biasa. Ada keterbunuhan, ada sakit. Malah di sini wahraqa ba'dul mu'minina binnar. Di Mekah sebagaimana pernah diungkapkan di sini wa ahraqa ba'dul mu'minina binnar wa uhriqa, dan dibakar sebagian orang mukmin itu dengan api langsung. Jadi 3 tahun pertama Pak Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Orang-orang yang masuk Islam itu ada yang dipukuli, ada yang dibakar, ada yang digantung, ada yang diseret, ada yang malahan itu ibunya Ammar bin Yasir dan Pak Yasirnya itu betul-betul ditombak itunya. Ditombak kehormatannya itu, ditojos begitu. Ini luar biasa itu. Dan kemudian Pak Yasirnya itu kemudian ditarik kakinya ke sebelah kanan oleh satu kuda, ke sebelah kiri ke sebelah kuda. Matilah. Dan itu yang disebutkan oleh Rasul. Orang pertama masuk surga dalam perjuangan itu ibunya Ammar bin Yasir itu. Ibunya Ammar itu. Yani siapa ada itunya. Termasuk bapaknya juga Pak Ammar Yasirnya itu. Itu karena itu tadi disiksa betul-betul. Itu gambaran. Dan begini Pak, ada efek psikologis secara sosial. Kalau seorang pejuang itu tersiksa, ini memberi pengaruh kepada yang lainnya jadi takut berjuang. Gitu. Jadi takut berjuang. Jadi kalau ada kegagalan dalam satu perjuangan dan sengaja orang lain itu menekan si pejuang-pejuang itu supaya yang lainnya jadi ketakutan. Jadi ada efek nurturing efek berlanjut. Kalau si kelompok-kelompok perjuang itu sengaja tokoh-tokohnya itu disiksa, dihantam, supaya yang lainnya itu jadi takut mengikutinya. Dan itu memang disiapkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy itu menyengaja menyiksa orang-orang Islam pada awal keislaman itu 3 tahun pertama terutama, 4 tahun pertama terutama, itu dalam rangka itu tuh supaya orang lain tidak mau masuk Islam. Supaya orang yang sudah akan masuk Islam muncul keraguan-raguan dan lantaran itu meninggalkan itu. Dan itu sama dalam perjuangan juga begitu. Dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan sengaja kadang-kadang tokoh-tokoh itu dirampas kebebasannya, dirampas kemerdekaannya, dirampas hak hak ekonominya, dirampas hak bicaranya, sehingga yang lain itu jadi takut. Dan itulah cara kaum musyrikin Quraisy waktu itu menggagalkan dakwah Islam. Tapi tadi Rasulullah dengan segala kehebatannya dakwah terus gitu. Ada al-ba'sa, ada ad-darra, ada al-zulzilu, terus saja dihadapi. Sehingga ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu akan datang dan memang pertolongan itu datang dekat, cepat sekali. Bahasa cepatnya itu jangan cepat dalam gambaran kita 1 menit 2 menit ya. Cepatnya itu bayangkan aja Pak. Dalam waktu 25 tahun itu jazirah Arab masuk Islam semuanya. 25 tahun. Futuh Mekah itu kan tahun ke-8 Hijrah. Artinya sesudah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, 8 tahun kemudian seluruh orang Mekahnya masuk Islam. Tahun ke-9 terjadi perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu malah seluruh jazirah Arab masuk Islam, termasuk orang Yaman, termasuk orang Taif yang dulu menjelek-jelekan dan melempar labi dengan segala macam kotoran dan batu-batu itu masuk Islam. Sengaja masuk Islamnya mereka pergi ke Madinah untuk menampilkan diri keislamannya. Gitu.
Walaupun barangkali mungkin gambaran saya ya, bisa jadi keislaman saat itu keislaman formalitas dulu pada awalnya, belum kuat betul. Sebab ada tawar menawar juga kan, orang-orang Taif itu tawar menawar. Di antara tawaran orang Taif itu, bolehlah saya beriman masuk Islam sama masuk Islam, tapi dengan catatan berhala Hubal, ada Hubal berhala gede, jangan kamu hancurkan. Alasannya bagus lagi, alasannya dalam rangka memelihara kebudayaan. Jadi alasannya bagus. Kata Nabi enggak, itu harus dihancurkan. Gitu. Oke, kalau harus dihancurkan, akhirnya menerima, jangan kami yang menghancurkannya. Gitu. Sebab kalau tangan mereka langsung yang menghancurkannya, khawatir juga mereka diserang oleh kelompoknya kan? Karena itu disuruh oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasul menyuruh Sayyidina Ali dan beberapa kawannya untuk menghancurkan si berhala Hubal itu di Taif. Jadi memang pada waktu bahasa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bergelombang orang masuk Islam sesudah Futuh Mekah itu tidak sekaligus Islamnya kuat. Ada akulturasi. Ada Islam tetapi percampuran budaya, dan lantaran itu nilai-nilai Islam belum masuk ke dalam hatinya secara sangat kuat. Yang terjadi kan sesudah Futuh Mekah beberapa 10 atau 15 hari kemudian kan terjadi perang perang ke daerah Taif itu, dan umat Islam kalah pada babak pertama. Padahal waktu itu umat Islam jumlahnya 12.000, menghadapi tentara itu hanya 4.000 si musuhnya itu. Pada sesi pertama kalah. Mengapa? Sebab yang 2000-nya itu adalah tentara yang baru masuk Islam dari Mekah itu. Dan mereka sombong, ngomongnya kita pasti menang sebab jumlah kita banyak. Ternyata sudah datang ke daerah pertempuran, ya justru kalah. Kalau tidak ada Rasul dengan himbauan Rasul, hei para mujahid Uhud, hei para pejuang Badar, ini Rasulullah. Maka kemudian dengan seruan itu datanglah kembali kawan-kawan atau tentara-tentara itu dan berbalik. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan jangan punya anggapan tatkala orang Mekah langsung masuk Islam terus Islamnya kuat, enggak. Ada proses juga. Walaupun langsung berislam di hadapan Rasulullah SAW. Memang ada sahabat-sahabat yang begitu Islam begitu total seluruhnya. Itu banyak juga yang begitu. Tapi ada juga yang Islam itu begitu Islam tidak sekaligus total. Dia ya sedikit-sedikit lah. Dia gambarannya itu ini. Nah, hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang perlu digambarkan di sini. Anna garaizal bashar wahdaha laysat kafiyah fi tawjihi amalihim ila ma fihi solahihim. Fala budda lahum min hidayatin ukhra ta'limiyah tatafakkaku ma'al quwwah al mumayyizah li nawihim. Jadi gini, ini dari gorizah. Gorizah manusia itu, gorizah itu apa, fitrah lah semacam itu. Apa gorizah itu di dalam bahasa psikologi itu ada semacam ya potensi internal potensi. Jadi potensi dalam manusia itu biasa ada sifat yang langsung pada diri manusia itu biasanya ingin mempertahankan diri, itu wajar saja. Tapi ingin mempertahankan diri itu sebetulnya tidak mungkin berhasil tanpa ini bahasanya min hidayatin ukhra ta'limiyah. Ada hidayah lain yang memberikan kemungkinan dia menang atau berhasil untuk mengekspresikan garizahnya itu. Itulah yang disebut hidayah ta'limiyah. Kalau dalam bahasa Al-Marughi hidayatul akli, hidayah akal. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sama sekali jangan mempertentangkan ayat Quran dengan akal. Mempertentangkan ayat Quran dengan akal menurut saya tidak wise, itu tidak bijak. Sebab untuk memahami Al-Qur'annya sendiri kita memerlukan akal. Kalau seandainya kita memahami Al-Quran tanpa akal, bisa jadi kita mengekspresikan isi Al-Quran itu hanya berbasis emosi, tidak berbasis argumentasi.
Dan akhirnya kalau mengekspresikan Al-Quran tidak berbasis argumen, artinya kita tidak ngerti terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena itu bahasa Iqra, bahasa membaca, nah ini yang harus dirombak ya dalam budaya masyarakat kita. Masyarakat kita kan budayanya itu budaya mengharapkan pahala dari Al-Quran itu dengan membacanya. Sebetulnya kalau toh ada pahala dan itu memang oleh Rasulullah digambarkan, likulli harfin asyara hasanah, setiap membaca satu huruf itu ada 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ditegaskan bahwa kalau seandainya tidak dimengerti, dan ini masalah bagi kita. Jadi membaca Al-Quran itu berorientasinya pahala karena menyebutkan ayatnya. Padahal ada pahala yang lebih besar dengan membaca Al-Quran itu, yakni memahami dan menindaklanjutinya. Gitu. Kalau hanya sekedar mengucapkan saja, dan itu budaya kita. Budaya kita itu mengharapkan pahala dengan membaca Al-Quran itu sebab menyebutkan huruf-huruf. Dan itu memang betul. Sebab di dalam hadis disebutkan tadi likulli harfin asyara hasanah. Setiap satu huruf Anda mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berhenti di mengharapkan pahala karena menyebutkan huruf-huruf, itu Al-Qur'annya tidak terekspresikan di dalam kehidupan sosial. Terekspresikannya Al-Quran dalam kehidupan sosial itu justru apabila kita mengerti, memahami, dan kemudian membuat program, membuat perencanaan, membuat merekayasa manajemennya, bagaimana melaksanakan ayat-ayat itu. Kalau tidak ada upaya rekayasa manajemen untuk melaksanakan ayat, ya bisa jadi sih kalau pahala menyebutkan kalimat-kalimatnya ada, akan tetapi tidak eksis dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sehingga Al-Qur'annya dibaca, Al-Qur'annya dilantunkan, akan tetapi kehidupannya jauh dari nilai Al-Qur'an. Sebut saja yang kecil lah umpamanya. Yang kecilnya umpamanya di dalam Al-Qur'an itu tuntutan kebersihan itu sangat luar biasa. Dan kita dituntut kebersihan itu tekanannya kuat sekali. Ada wudhu, ada mandi, ada macam-macam itu. Itu tuntutan kebersihan. Tapi banyak kampung-kampung Islam kan masih jorok. Kampung-kampung keislaman gitu masih kurang sehat gitu. Mengapa? Padahal dia hafal Quran, dia ngaji Quran. Sebab tadi ngajinya itu mengharapkan pahala dengan menyebutkan huruf-huruf itu. Tidak menindaklanjuti dalam bentuk program, dalam bentuk action, dalam bentuk planningnya, dalam bentuk leadingnya, kemudian budgetingnya, macam-macamnya itu putus itu. Tatkala itu putus ya Al-Qur'annya tidak terekspresikan dalam kehidupan nyata. Itu barangkali masalah di kita ya, dan barangkali kita ini yang harus berusaha untuk meluruskannya. Bahasa di sini bagus, ini kata siapa? Wahbah Zuhaili. Pala buddalahu min hidayatin ukhra ta'limiyah gitu. Dan tidak bisa tidak kita itu memerlukan hidayah taklimiyah yang dalam bahasa Al-Maraghi disebutnya hidayatul akli. Hidayatul akli itu ialah potensi yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mendapatkan kebenaran melalui akal. Ada potensi untuk mendapatkan kebenaran itu hanya melalui informasi. Nah, informasi itu harus dipahami oleh akal kita. Itulah yang disebut hidayatuddin. Hidayatuddin itu petunjuk kepada kebenaran melalui informasi dari Tuhan pada Rasulullah yang oleh Rasul disampaikan kepada kita. Itulah yang disebut hidayatuddin. Jadi mendapatkan hidayah petunjuk Allah yang disebut hidayatut taufik wal maunah, cocok kehidupan kita itu dengan ayat-ayat Allah, tidak bisa lain. Itu harus melalui kemampuan akal kita memahami ayat-ayat Quran itu, memahami hadis-hadis Nabi itu. Dan ini tampaknya budaya kita belum sampai ke situ. Dalam arti budaya nasional ya, umat Islam Indonesia ini secara nasional tampaknya masih belum. Ya alhamdulillah sih kalau di daerah Masjid Al-Muslim sudah sangat bagus sekali hal-hal yang demikian.
Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat, saya sedikit lagi itu warsadat ayatun an habsibtum illa anna lil imani hukukon wa wajibatin tuaddi ila sa'adatid darwain. Dengan am hasibtum itu menyatakan bahwa tidak bisa lain bahwa iman itu hakikatnya wajib ditunaikan untuk mencapai kebahagiaan ya dunia dan akhirat. Jadi tidak boleh kita itu berharap asal asup surga weh dunia mah bangke. Enggak. Bahasa kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu bahasa kita. Di dunia kudu halus, di akhirat kudu halus itu. Jangan sampai sebab ada semacam doktrin-doktrin sufi tertentu yang seolah-olah dunia mah biar buat orang lain, kita mah akhirat saja. Enggak. Dalam Islam itu justru fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahasa di sini tuaddi ila sa'adatid darain. Gitu. Disebutkan juga bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu akan tercapai pada kita seperti nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada orang dahulu, itu dalam pengertian kemenangan perjuangan keagamaan ini. Kemenangan perjuangan agama itu yang didapat oleh orang-orang dahulu tegaknya yaitu zaman Rasulullah SAW, zaman para nabi, itu lantaran apa? All out tadi. Dan keberagaman itu tidak hanya semata-mata ukhrawi tapi duniawi gitu. Memang ada bobot-bobot ya, ada bobot-bobot. Konon orang menafsirkan Nabi Isa itu bobotnya lebih kepada ruhani, kurang kepada hal-hal yang sifatnya fisik jasmani. Kalau Nabi Musa bobotnya kepada hal-hal yang sifatnya fisik kurang ini. Tapi menurut hemat saya mungkin itu karena penglihatan kita aja. Kedua-duanya sebetulnya seimbang. Dan di Islam itu semuanya dirangkum. Doanya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian disebutkan dengan ayat am hasibtum itu bapak-bapak ibu-ibu, wa innal jannata la tanalu bi ghairi thamanin. Sesungguhnya surga itu tidak bisa dicapai kecuali dengan harga, ada harga. Wala tafidul amani syai'an, tidak ada manfaatnya mengangan-angankan surga itu kecuali kita itu betul-betul bi ghairi thamanin, ada harga yang harus ditembus untuk mencapainya. Wa ma alal muslimi illa ayyakuna miqdaron lidaurihi wa risalatihi fil hayati fala yakfihi mujarrad al imanil qalbi. Masyaallah bahasanya gitu. Fala yakfihi mujarrad al iman al qalbi. Tidak cukup hanya dengan iman di dalam hati saja. Wa innama, dan sesungguh-sungguhnya itu disebutkan di sini la budda lahu min a'mali jasam. Tidak bisa, tidak harus ada amal jasmani gitu. Wa tadhiyati idham, dan harus jelas itu aturan-aturannya. Wa mujahidah nafsi hatta yahribuha wa yaslahu uyubiha, dan betul-betul berjihad jiwa kita itu sehingga hilang itu aib-aib itu. Jadi untuk menghilangkan aib itu memang harus ada usaha. Ulah ngan sakada da geus cilaka kieu geus weh, anda bisa. Harus ada upaya supaya aib-aib itu jadi hilang. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, harus saling tolong menolong antar kelompok umat Islam itu. Kalau antar kelompok umat Islam ini itu saling berlomba terus sehingga ingin menang sendiri, yang lain biar kalah, enggak bisa, kemenangan Islam itu bisa dicapai. Dan tampaknya di kita itu mungkin dari sejak merdeka ya. Dari sejak merdeka 1945, kesatuan umat dalam satu komando itu sepertinya susah. Dan unik, ini seperti di sini disebutkan nanti bahwa kadang-kala umat Islam yang mundur dalam perjuangan itu berpihak kepada kelompok-kelompok kafir, itu sesudah kalah, itu kemudian pakai alasan-alasan untuk seolah-olah saya kan bergabung dengan mereka itu dalam rangka menyusup ke dalam, ingin merubah dari dalam. Itu alasannya itu gitu. Itu di Al-Quran digambarkan oleh yang begitu itu. Jadi orang-orang munafik itu tatkala umat Islam kalah, lantas dia betulnya bukan berdalil tapi berdalih. Hanya argumen-argumen palsu saja. Wah, saya kan kesana itu dalam rangka maunya memperbaiki dari dalam. Padahal memperbaiki dari dalamnya tidak bisa. Sebab apa? Sebab keinginan, kesuhudan, keseriusannya itu tidak gitu.
Hanya masuk ke sana itu dalam rangka mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya saja. Bisa jadi harta, bisa jadi kekayaan, bisa jadi pangkat, bisa jadi jabatan, bisa jadi kedudukan dan macam-macam. Tetapi alasannya dalam rangka menyelamatkan umat juga gitu. Ini memang gambaran kalau di dalam Al-Quran itulah gambaran manusia munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di ayat-ayat ini digambarkan betul ciri manusia munafik itu, bahwa kalau seandainya diajak berjuang oleh umat itu ikut, diajak berjuang Islam itu ikut, tetapi tatkala dia tahu bahwa perjuangan ini akan merugikan dirinya, maka kemudian dia mundur dan kemudian mengejek kepada yang terus berjuang. Tapi ternyata perjuangan itu dimenangkan oleh umat Islam, maka kemudian dia berdalih, saya kan akan menjaga anu di daerah belakang supaya tidak hancur semuanya. Itu cara-cara manusia munafik gitu. Tatkala umat Islamnya kalah, kan saya sudah katakan dulu, jangan terus menerus, ini kamu akan kalah gitu. Tatkala umat Islam menang, kan kami di sini menjaga bagian belakang. Itu ngomongnya macam-macam. Enggak ada itu konsistensi. Enggak ada yang namanya itu linearitas daripada cara berpikir. Cara berpikirnya itu tidak linear, zigzag aja. Zigzag. Falamma zagu azaghallah. Kalau cara berpikirnya itu zigzag, itu bengkok-bengkok, nanti hidupnya akan bengkok juga gitu. Jadi memang diperlukan cara berpikir lurus itu. Istiqomah bahasa Al-Qur'annya. Sirotol mustaqim. Kalau seandainya zigzag, ya itu tadi, dan itulah gambaran manusia-manusia munafik. Bapak Ibu yang terhormat, surat Al-Baqarah ayat 214 ini mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana menghadapi berbagai macam rintangan, tekanan, cobaan, kemudian fitnah, bully, kemudian ada macam lagi dijelek-jelekin, dicitrakan buruk dan macam-macam itu. Kalau kita punya keyakinan kuat tentang pendirian kita benar, jangan ragu, jangan khawatir, jangan mundur gitu. Memang tekanan akan semakin banyak, semakin besar. Akan tetapi justru kekuatan kita memegang pendirian itulah yang akan jadi pemicu kemenangan dalam perjuangan. Sebaliknya kalau belum apa-apa lantas tetap mundur, yang enggak. Saya masih ingat betul ya, waktu kita di sini dengan bapak-bapak di sini juga ingin mendirikan pesantren. Teboga itu, teboga iyo. Ya susah gitu ya, susah gitu. Tapi tatkala ada tekad kuat, ya memang diperlukan pengorbanan. Alhamdulillah lah. Kita betul senang gitu kalau tatkala pesantren ini bisa maju. Dan alhamdulillah masyarakat di sini dan masjid ini ikut merawatnya. Mudah-mudahan ini akan jadi warisan dari kita semua untuk masa depan umat ini, supaya syiar Islam kita semakin lama semakin baik. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu kaji kita pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Namun kalau seandainya ada yang akan didialogkan, silakan. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu ada istilah bala, ada istilah fitnah, kemudian ada istilah fadharo kutiba, itu kewajiban. Kalau berbicara cobaan, fitnah, itu kecenderungannya hal-hal negatif. Hal-hal negatif. Kalau berbicara kewajiban, itu hal-hal positif. Tetapi yang namanya kewajiban itu pelaksanaannya kadangkala memerlukan ketabahan kita menembus hal-hal negatif. Itu kewajiban itu. Nah, kewajiban itu tidak mungkin Allah memberikan kewajiban kepada kita kecuali si kewajiban yang dianugerahkan Allah, diwajibkan pada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya kita tidak punya kemampuan melaksanakan kewajiban itu, oleh Allah diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban itu. Contoh umpamanya sholat. Kewajiban sholat itu berdiri, menutup aurat,
Kemudian ya membaca dengan ini. Malahan dalam sholat sir juga ternyata itu dalam banyak hadis-hadis yang dalam sholat sir itu Nabi itu mengucapkan agak kedengaran kepada yang di sampingnya. Jadi tidak sir itu ngunyem di sini aja Pak, dikeluarkan suaranya. Sholat sir itu sampai ke di sini tuh agak suara itu kedengar ke pinggirannya itu, ke orang yang di sampingnya itu. Nah, wala taziru wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi tidak ada beban, tidak ada tugas kecuali sesuai dengan kesanggupan si orang tersebut. Itu di dalam hal masalah kewajiban. Nah, kemudian karena itu tatkala kita melaksanakan atau menerima baik itu kewajiban atau cobaan atau bala itu, dan jangan lupa yang disebut bala, cobaan dari Allah itu melalui tangan manusia. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau umpamanya saya itu dagang itu rugi. Mengapa dagangnya rugi? Sebab dihianati oleh si pembeli. Nah, itu harus kita pahami hakikatnya itu cobaan dari Allah. Jadi hakikatnya cobaan dari. Jadi ada berpikir tentang level tinggi, level apa itu gaib gitu ya, dan ada berpikir level empirik. Pada level empirik tidak bisa lain, sebab akibat berbasis manusia, alam itu terjadi dan itu harus dihitung. Tetapi tatkala itu terjadi, kita harus kembalikan bahwa ini ada takdir Allah yang terkait dengan itu. Karena itu saya sering mengatakan di sini, istilah takdir itu adalah hukum alam yang sudah pasti dari Allah. Jadi semacam hukum alam ini, hukum alam itulah takdir. Hukum takdir itu hukum sebab akibat yang ada di alam. Kalau hukum sebab akibat di dalam dimensi sosial itu namanya sunnatullah. Nah, hukum sebab akibat itu oleh Allah sudah diberikan dengan sangat pasti. Bahasa Al-Qur'annya sampai disebutkan faqaddarahu takdiro. Ukurannya itu ngepas. Kalau seandainya, saya sering mencontohkan supaya ingat saja diulangi kembali. Contoh kecil umpamanya, Allah sudah mentakdirkan air itu mendidih bila dipanaskan 100 derajat Celcius. Itu takdir Allah terhadap air. Jadi sudah kepastiannya begitu. Tentu dengan unsur-unsur yang lain ya. Di daerah bagaimana, kemudian si cawannya bagaimana, kemudian airnya bagaimana. Tapi kita katakanlah sebagai contoh mudahnya memahami eksaknya gitu. Jadi 100 derajat Celcius itu benar. Itu adalah takdir Allah. Takdir Allah itu dengan demikian berupa hukum sebab akibat yang ada di alam fisik. Sementara setara hukum sebab akibat yang ada di alam sosial, di alam psikologi, alam ekonomi, alam politik itu disebutnya sunnatullah. Nah, tentang kewajiban Allah kepada manusia, kepada kita, itu adalah tergantung kepada kekuatan kita dalam arti kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi kita oleh Allah diberikan peluang untuk dihapus kewajiban itu kalau seandainya tugas dari Allah tentang kewajiban itu tidak punya kemampuan kita untuk melaksanakannya. Ya contoh tadi aja, contoh lain cuma sholat namanya. Sholat itu harus berdiri, kalau tidak berdiri tidak sah. Tetapi kalau seandainya sakit boleh sambil duduk, gitu. Sambil duduk tidak bisa, boleh terlentang. Nah, kebolehan terlentang, kebolehan sambil duduk itulah gambaran bahwa kewajiban sesuai dengan kemampuan. Gitu. Tapi kewajiban pertamanya norma idealnya wajib berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah. Tapi tidak bisa berdirinya ya boleh sambil duduk gitu. Itulah yang disebut tadi wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada beban kecuali sesuai dengan yang dia sanggupi. Tidak ada beban itu ditanggungkan kepada pihak lain. Jadi sesuai dengan masa apa kesanggupan kita sendiri. Jadi dengan demikian
di dalam ibadah-ibadah yang terkait dengan Islam itu hubungan individu dengan Tuhan itu kuat sekali. Dan kita tidak bisa mewakilkan, Pak, di dalam urusan dengan Tuhan itu diwakilkan kepada pihak lain. Itulah bahasa tadi, wala taziru wizro huro, wala taziru wizro huro. Bagaimana? Wala taziru waziratun wizro huro. Tidak ada beban pada seseorang yang dibebankan kepada pihak lain. Bahwa harus ta'awan, saling tolong menolong, yes. Tetapi tanggung jawab tetap secara individual. Itu kira-kira gambarnya di dalam ajaran Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagi saya ya, untuk bapak-bapak, tapi kalau untuk anak-anak apa yang disampaikan Pak Ayub saya kira harus. Tapi bagi bapak-bapak semacam yang 40-50 tahun ke atas gitu ya, dan tidak apa itu tidak dimaksudkan untuk jadi ahli gitu. Menurut hemat saya mungkin membaca tafsir yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, The Message of the Quran, itu dari Muhammad Hasan. The Message of the Quran, harganya 1 juta Pak, 3 jilid. Itu kalau didiskusikan bagaimana melaksanakannya mungkin bagus. Bahwa apa yang disampaikan Pak Yub itu udah satu hal ya. Siapa yang ingin punya keahlian menguasai makna Al-Quran, saya kira ya harus itu ditempuh. Tapi kalau kita ingin loncat, oke lah, maknanya maksudnya kita serahkan kepada ahli tafsir. Dibacalah tafsir Hamka, dibacalah tafsir Anu yang bahasa Indonesia aja. Kemudian ngeriunglah 5-10 orang. Kemudian kita berpikirnya produktif langsung bagaimana melaksanakannya. Mungkin itu akan lebih produktif untuk bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahunan ke atas. Sebab kalau orang yang sudah 50-60 tahun ini nahwiyah, sorpiyah itu sopnya gerak ngapalkeun nu 14 wajan wae nya. Da hese teh ngapalkeun pala ya puluh palan bahwa pailun wa dzakama ulun ibala tabal mafalun alun. Tapi lamun qira'a mah beda deui. Qira'a yaqra'u qira'atan. Tadi makan pala ya puluh palan. Itu macam-macam lah. Ada beberapa, betul Pak Ayub, itu puluhan itu. Wazan itu banyak sekali. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi rubai, ada sulasi rubai, ada rubainya, dan macam-macam lah. Itu nahwiyah surya itu rumit. Dan saya kira silahkan aja kalau mau belajar, bagus saja. Tetapi mungkin ya mah bisa kaburu maut gitu Pak. Bisa kaburu maut. Eta canyaho ya maut Banten gitunya. Mendingan di ini aja didiskusikan. Itu mungkin Al-Marogi sudah ada terjemahannya. Al-Marogi terjemahan oleh Kementerian Agama Pak, yang nyetaknya ini orang Bandung itu 10 jilid. Saya berikan di pesantren, saya kasihkan ke pesantren ada. Kemudian itu yang diterjemahkan oleh Salman itu apa itu Bidhilalil Quran. Bidhilalil Quran itu luar biasa itu, semangat perjuangan. Kemudian sekarang sedang digambarkan lagi, diterjemahkan itu Al-Munir Wahbah Zuhaili yang sering saya baca di sini itu. Kemudian itu Hamka yang sangat sosiologis Indonesia. Ada lagi Pak Hasmi. Pak Hasmi itu ini Al-Quran lenyepaneun 30 juz bahasa Sunda. Itu betul-betul budaya Sunda. Di Al-Quran diterjemahkan dengan budaya Sunda. Bagus itu. Padahal itu guru agama Pak, guru agama SMP Muhammadiyah. Itu tekun gitu. Cari sana cari sini gitu. Hamka bagus. Saya kira banyak itu. Kemudian mungkin yang satu baca Hamka, yang satu baca ini perjanjian, kita akan bicara tentang ayat anu, surat anu, kemudian diskusikan bagaimana melaksanakannya. Sebab bagi bapak-bapak itu yang penting bagaimana melaksanakannya sekarang itu. Sekarang itu. Tapi kalau apa yang disampaikan Pak Ayub saya setuju aja. Saya dukung gitu. Kalau mau itu ya silahkan gitu. Ngan bisi iya nanti bisi kaburu maut gitu.
Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini ngobrol tambahannya saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.